jam 2. Halo, selamat siang semuanya. Thank you for coming today. Hari ini kita akan share tentang e-commerce trend di Indonesia di tahun 2022 ini. Hari ini saya akan ditemani oleh rekan saya, Oscar adalah our research manager from Quantitative. Okay, wait, I think that, okay, so this is us. Oke, Oscar is our quantitative research manager. Hari ini Oscar yang akan deliver untuk resultnya. Pasti pada penasaran ya, gimana sih ini e-commerce tahun ini gitu ya. I believe that so many famous brands. Di sini aku tadi lihat ada banyak teman-teman juga dari research, dari brand ya. Pengen tahu gimana sih tren di e-commerce saat ini, udah penting belum nih untuk placing di e-commerce, but I think sekarang semua brand udah ada ya, Oscar, ya di e-commerce. Oscar nih salah satu kayaknya e-commerce ini banget ya, user yang benar-benar heavy ya. Ada nggak sih hari ini belum pakai e-commerce? Kayaknya udah jarang banget ya, kayaknya hampir semua orang udah benar-benar kayak belanja pasti at least mereka akan lihat ya, Oscar ya, kayak ngebandingin antara offline gitu ya, tapi kayak belinya tuh sekarang lebih gampang di e-commerce, even kayak belanja mobil sekalipun gitu ya, kadang mereka akan lihat juga di e-commerce. Nah, itu yang akan kita lihat hari ini, gimana sih trennya gitu ya. But before that, oh ya, saya lupa nih kenal diri saya sendiri jadinya. Oke, saya sendiri adalah Vika, mungkin most of you already know me gitu ya. Saya kemudian adalah Business Development Head di Survey Sensum dan juga di Neurosensum. Happy to see you all. Wow, it's actually, I can say, so many participants. This is the biggest participants, Oscar. I think that this topic is really for all of you ya. I can see so many chat also. Feel free if you have any concern. Kalau ada yang pengen ditanyain, nanti silahkan pakai kolom chat atau kolom Q&A, tapi karena kita memang waktunya terbatas, hari ini saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang nanti relate dengan topiknya ya. Nanti kalau ada pertanyaan yang belum sempat kita jawab, kita bisa share via email juga, karena nanti semua materi yang akan kita bawain hari ini akan di-share oleh tim marketing kita, gitu ya. Oke, before we started, aku pengen kenalin dulu nih, siapa sih Neurosensum dan juga Survey Sensum. Katanya kalau nggak kenal makanya nggak sayang kan ya. Nah, oke, kita kenalan dulu nih. Siapa sih Survey Sensum gitu ya? Kenapa kita mau memperkenalkan Survey Sensum? Di research kali ini kita menggunakan metode online. Nanti mungkin Oscar akan cerita lebih detail bagaimana sih metode online yang kita gunakan, berapa sampelnya. Tapi di sini aku lebih akan highlight tentang platform yang kita gunakan untuk survei kita di study ini. Nah, Survey Sensum sendiri kita adalah experience management platform. Jadi kita menggunakan platform kita untuk doing survey, di mana platform kita punya differentiator untuk hasil analisanya. Kita menggunakan AI Power Text Analytic. Jadi nanti kalau sekarang nih udah pada pakai platform untuk survei, tapi masih doing analytic by yourself, nah itu yang coba kita minimalisir. Saat ini kita ada di 3 negara, di India, Singapura, dan juga di Indonesia. Gitu ya. Nah, dari employee saat ini kita lebih dari 70, saat ini udah lebih 80 sebenarnya. Gitu ya. Oke, kemudian dari brand-brand yang sudah menggunakan platform kita atau sudah bekerja sama dari market research kita juga cukup banyak saat ini. Kemudian survei yang kita handle, survei response ataupun conversation analytic yang kita lakukan juga cukup banyak, dan kita juga memiliki online panel juga. Nah, ini beberapa klien kami yang sudah bekerja sama. Di sini kita ada retail, e-commerce, telco, kemudian ada auto sektor juga, banking, finance, ya di bidang BFSI juga kita banyak klien yang sudah menggunakan juga, dan juga doing research with us dari sisi government dan juga FMCG juga. Paling banyak memang FMCG ya, karena FMCG biasanya lebih dynamic nih kalau sama data. Oke, nah apa sih yang kita provide? Mungkin saya nanti sedikit melakukan demo. I promise it's not more than 5 minutes of your time. Jadi kita punya real time insight dari platform kami, kemudian kita juga yang menarik nih omni channel data. Kalau dulu cuma bisa satu channel ya untuk distribusi, tapi kita sekarang bisa lebih close to our consumer menggunakan channel yang biasa digunakan juga untuk komunikasi dengan consumer kita.
Kemudian ini yang paling menarik, kita sudah pakai AI, Power Text, dan juga Sentiment Analytics secara automation. Gitu ya. Oke, nah ini caranya yang tadi sudah saya share, apa sih yang menarik dari kami gitu ya, nanti bisa saya sedikit demokan. Kemudian selain itu, let's say Bapak dan Ibu di sini mau melakukan survei, di sini let's say kita mau doing survei yang bukan menggunakan database internal, kita juga menyediakan online panel, nggak cuma di Indonesia, tapi juga secara global. Gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri juga online panel kita quite strong. Kita ada 2 juta online panel di urban cities, kemudian dari range usia dari usia produktif dari 15 sampai 55 dengan SIS ABC juga bisa kita sediakan. Oke, nah before kita masuk ke sini, saya sedikit sharing, promise you just a little bit about our platform. Oke, nah ini platform kita basically web-based platform yang nanti kita akan berikan adalah login, ID, dan juga password. Nah, kalau udah masuk nih ke platform bentuknya kayak gini, jadi kita bisa memanage survei apa saja sih yang sudah dilakukan di internal gitu ya. Kemudian bisa juga dilakukan across team, jadi nggak cuma satu departemen aja nih yang bisa pakai, biasanya ada yang combine marketing, sales, kemudian HR gitu ya, itu semuanya bisa dilakukan. Kemudian kalau kita mau create survey, kita sudah sediakan template-nya juga. Ada untuk departemen customer experience, kemudian tim produk, tim HR, kemudian juga untuk marketing team. Jadi template-nya sudah kita sediain nih, udah enak nih. Kemudian dari kalau pengen nanya bisa nggak sih kalau kita mau create from scratch, kita biasa udah punya nih manually kita bikin dengan market research lain. Nah, itu juga kita bisa create from scratch juga di sini. Nah, kalau nanti surveinya sudah dibikin, gimana cara blastingnya? Blastingnya kita yang tadi saya udah sharing, kita omni channel, jadi bisa menggunakan berbagai channel di sini, bisa email, bisa social media, kemudian QR code kalau ada yang offline store biasanya ya. Kemudian bisa juga di embed di websitenya, di platformnya, di WhatsApp, atau di SMS. Atau kalau memang dibutuhkan nih, internal database-nya nggak oke buat doing survey, itu juga bisa menggunakan yang tadi saya sharing, untuk menggunakan survey system audience atau panel kita juga. Nah, selain itu, kalau Bapak dan Ibu di sini udah pakai CRM nih untuk memudahkan proses gitu ya, kita bisa integrate dengan CRM-nya, kemudian memudahkan juga nih, let's say di CRM ada trigger, kemudian triggernya itu bisa langsung mengirimkan survei juga. Oke, nah ini paling menarik. Let's say your responden sudah ngisi nih dari respon surveinya, itu bisa langsung kita berikan juga nih dashboardnya secara real time. Nah ini yang menarik. Kalau di market research kadang kita masih nunggu ya 1 bulan. Mungkin di sini kalau teman-teman dari insight, dari research sudah paham ya, kalau research itu pasti ada timelinenya. Nah kalau menggunakan platform, resultnya akan real time, setiap kali ada yang mengisi bisa langsung masuk ke dashboardnya. Kemudian di sini juga yang menarik adalah text analytics-nya. Nah, text analytics ini apa? Yang tadi saya sharing, kalau sekarang masih manually gitu ya, ngecek open end question-nya, dilihat satu-satu. Nah, ini kita sudah bisa langsung kan mesinnya supaya nanti kalau ada komen-komen yang masuk bisa langsung ke track nih topiknya tentang apa sih yang dibicarakan, sentimennya seperti apa sih gitu ya. Kemudian ada juga nih dashboardnya nanti yang bisa memudahkan untuk reporting. So if you want to know more about the product nanti after sesi ini bisa just contact me untuk bisa aku sharing tentang platformnya gitu ya. Oke, without further ado, Oscar ya udah pada nunggu nih Oscar buat research-nya. Oke. Oke. Oke, Bisa mungkin langsung share ya Oscar ya. aku share ya. Yap. Okay, someone is asking, is the rest session conducted in Bahasa or it will be in English? So it will be in Bahasa for all the session. Hope that you are okay with that. Yeah, maybe required personal session ya, Mbak Vika. Oke. Okay, yeah, you can go ahead, Oscar. Oke, jadi kita mulai session ini, sharing ini pakai bahasa ya. Oke, selamat siang menjelang sore teman-teman. Terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk hadir ikut
join, participate in this webinar. Gitu karena tadi Mbak Vika sudah jelaskan dan info who we are. Nah, let's get to the main events gitu ya, which is kita pengen share apa yang menjadi tren dalam hal e-commerce di Indonesia ya. Nah, tapi sebelum kita ke trennya, pertama kita pengen tahu dulu sebenarnya konteks dari webinar kita ini seperti apa sih. Oke, apa sih yang kita coba pengen uncover atau kita pengen coba point out, kita coba pengen coba atau share ke teman-teman di webinar kali ini, gitu ya. At the end of the day, aku harap nanti teman-teman bisa dapat 3 takeouts yang dari sesi webinar ini. Gitu ya. Pertama, kita pengen tahu dulu adopsi digital dari sisi konsumen itu seperti apa. Apakah increasing, apakah declining, or even misalnya dia increasing atau grow, how much is the growth gitu, seberapa berkembang sih atau seberapa tinggi perkembangan dari digital konsumen gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita at the end of the day kita pengen tahu karena kita berkaitan dengan e-commerce, erat kaitannya dengan satisfaction ya, erat kaitannya dengan satisfaction. Kita pengen tahu konsumen e-commerce itu satisfy nggak sih, loyal nggak sih terhadap e-commerce channelnya atau e-commerce platformnya di Indonesia gitu ya. Nanti kita bisa reveal tuh secara data mereka satisfy atau enggak. Itu yang kedua. Yang ketiga kita pengen tahu yang menarik kalau teman-teman juga pasti karena udah aware terkait dengan e-wallet dan buy now pay later gitu. Bagaimana sih perkembangannya atau bagaimana respon konsumen terhadap features ini terkait dengan e-commerce. Oke, nah kita adain sedikit survei internal, which is kita cover sampel sebanyak 1000 gitu ya untuk data-data yang kita point out di sini di webinar kita siang ini ya, sampel 1000 dan kita distribute sampel kita ini ke beberapa kota, Jakarta, Surabaya, Palembang, Makassar, dan Medan, which is basically represent Indonesia gitu ya. Dan kita kita include juga male female di survei internal kita ini ya. Oke, nah ini yang jadi desain dan konteks kita di webinar kita siang hari ini ya teman-teman. So sebelum kita masuk ke trennya, kita tadi yang aku bilang kita pengen tahu dulu seberapa grow sih digital consumers ya. So let's look at the data. Nah, di sini kita bisa lihat dari tahun 2019, 2020 dan 2021 penetrasi dari digital consumers itu tetap dan terus berkembang gitu ya. Dan kalau teman-teman relate ke relate ke pandemi COVID-19, which is di Indonesia tuh 2020 Februari ya, dan even di akhir 2019 ya. Di sini yang menjadi learning, salah satu learning yang bisa kita ambil semenjak pandemi, digital consumers itu makin meningkat gitu ya. That's why kalau teman-teman lihat sebelah kanan, considerable amount atau jumlah new digital konsumen ya itu cukup tinggi ya, which is hal yang menarik yang kita bisa lihat juga di sini adalah dari 21 juta new digital consumers, oke, dan yang tadi kita bisa learning, understand semenjak pandemi gitu ya, majority of the growth is not coming from metro areas atau bukan dari kota-kota besar gitu teman-teman, which is melainkan dari non metro areas, which is kota-kota kecil, second tier cities or even kota-kota atau daerah-daerah yang lebih kecil lagi gitu ya. Nah di sini learningnya apa? Learningnya kita harus lihat locality di sini. Jadi it's not something, digital is not something yang orang kota itu use gitu. It's not something yang dulu persepsinya cuman orang-orang kota yang menggunakan, tapi di sini even yang non metro gitu ya, itu sudah sudah digitalized teman-teman ya. Nah lalu hal lain yang kita bisa lihat di sini adalah tren atau perkembangan dari digital ini itu bukan yang musiman teman-teman, bukan yang one off phenomenon, dalam artian bukan sesuatu yang growing sekarang tapi dia berhenti, stop, atau musimnya lagi digital gitu ya, and the next it stops or ganti musim gitu ya. Bukan sesuatu yang kayak batu aki gitu ya,
yang dulu mungkin booming gitu, tapi sekarang udah enggak. Or Tamiya, ketahuan teman-teman yang 90-an ya. Ya, jadi it's not something yang musiman ya. Jadi it keeps growing, dan di sini learningnya kita bisa lihat bahwa e-commerce atau digital consumers ini sesuatu yang kita bisa lihat sangat dinamis tuh. Karena kalau teman-teman lihat di sini ya, di tahun 2019 number of digital service consume dibandingkan dengan tahun sekarang, it keeps growing 1,8 kalinya, almost double in the sense of jumlah dari digital service yang digunakan oleh konsumen. Ya, artinya apa? Artinya yang tadinya mereka beli atau yang mereka gunakan secara digital itu mungkin lebih ke produk yang biasa mereka beli sehari-hari, orang-orang mulai mendigitalize entertainment, mulai mendigitalize healthcare, ya, mulai mendigitalize kategori-kategori baru yang even orang beli sekarang fast product, sayuran, buahan, or even ikan, kalau teman-teman tahu, ya. So number of jumlah dari digital service yang digunakan sama konsumen itu berkembang, teman-teman. Dan akan menarik di tahun ini kita bisa lihat nantinya kategori apa lagi nih yang baru secara digital, gitu ya. Nah, selain itu kita bisa lihat juga mereka yang menggunakan digital, and keep in mind di sini growing-nya tuh di kota-kota yang bukan hanya di kota besar atau non metro areas ya. Dan mereka almost everyone itu akan terus menggunakan digital service in the future. Ya, di sini menandakan sustainable development, sustainable growth dari digital. Ya, so teman-teman di sini yang punya produk yang masih offline, ya, mulai bangun nih. This is a wake up call. We need to get to digital service. We need to get digitalized. Ya, oke. Nah, salah satu konteks juga yang kita bisa tarik di sini adalah dan ini yang menjadi dasar nih teman-teman, nanti bisa lihat kenapa sih why bother lihat e-commerce trend, kenapa kita harus lihat tren e-commerce gitu ya. Karena secara makro kita bisa lihat di sini e-commerce adalah kontributor utama terhadap perkembangan internet ekonomi ya. GMV kalau teman-teman yang nggak tahu, stands for gross merchandise value, ada yang bilang volume gitu ya. Jadi dari 49% growth dari total internet ekonomi itu 52% itu yang terjadi growth di e-commerce ya. So this is jadi ini adalah konteks kenapa kita harus lihat tren ekonomi, atau buat teman-teman kenapa tren e-commerce ini penting untuk dilihat ya. Oke. Nah, itu secara background atau konteks kenapa kita harus lihat e-commerce. So let's get to the trend. Tren pertama di sini kita lihat e-commerce is a mainstream. E-commerce bukan sesuatu yang baru, e-commerce bukan sesuatu yang hanya beberapa segmen atau hanya beberapa kalangan yang tahu tentang e-commerce or even use gitu ya. It's sesuatu yang lumrah sekarang. Nah, karena kita bisa lihat di sini, the growing of e-commerce, pertama kita bisa lihat dari jumlah kategori dulu nih yang mereka biasa beli ya di e-commerce ya. Karena kalau kita lihat teman-teman di 2019 3.9 sekitar 4 kategori yang mereka beli di e-commerce. Nah, di tahun 2021 kemarin itu udah sampai 6. Artinya apa? Artinya kategori-kategori yang mereka belum beli atau belum pernah beli sebelumnya, mereka beli sekarang. Ya. Yang tadi aku bilang, ya orang beli fresh product sekarang. Orang even beli Tesla di e-commerce. Ya. Orang beli sesuatu yang tadinya mereka nggak beli di e-commerce. Oke. Jadi sesuatu yang sudah lumrah sekarang untuk e-commerce. Oke. Nah, lalu kita kaitkan juga tadi growth dari digital, growth dari e-commerce juga kita bisa lihat pain point-nya itu dari semenjak pandemik COVID-19 masuk gitu ya, atau berawal gitu ya. Nah, di sini learning yang kita lihat di sini related ke pandemi COVID-19 ya.
secara kategori itu yang growing itu adalah kategori-kategori yang esensial. Ya, kalau teman-teman lihat sini apa? Kasarnya sandang, pangan, papan gitu ya. Karena kalau kita lihat sini growth dari kategori yang konsumen beli di e-commerce, kita bisa lihat teman-teman di sini growth yang paling tinggi di sini adalah groceries. Ya, orang-orang udah nggak lagi atau mungkin ada beberapa orang yang bahkan reluctant ke pasar gitu. Apa ke pasar yang ramai orangnya. Ya, mereka beli even groceries secara online, secara lewat e-commerce. Ya, lalu yang tadi aku bilang health, orang beli obat lagi udah mungkin apa? Mungkin walaupun ada beberapa, ada juga orang yang nggak beli obat itu bukan di apotek, tapi beli di online. Ya, Halodoc dan apa e-commerce platform lainnya yang berhubungan dengan health. Oke? Nah, jadi essential categories itu yang jadi growing. Ini impact buat teman-teman yang brand gitu ya. Ini bisa jadi salah satu dasar teman-teman misalnya pengen create a new product development gitu ya. What other product new product kategori yang misalnya kita udah punya brand, what other product kategori yang bisa kita create gitu ya. Nah, ini yang growing essential categories yang teman-teman bisa bikin. Oke. Nah, lalu yang lalu e-commerce itu sesuatu yang growing dan adoption terhadap e-commerce itu yang tadi kalau kita relate dan lihat secara digital tidak hanya di kota-kota besar, which is non-metro areas, ini kita kalau jadikan Harbolnas kemarin sebagai proksi perkembangan e-commerce, ya di sini sangat menarik teman-teman. Teman-teman kalau bisa lihat di sini 164% konsumen ya new user, oke, itu mengikuti apa Harbolnas 12-12 kemarin itu bukan dari Jawa Bali, bukan konsumen Jawa Bali, which is daerah yang padat penduduknya atau people density-nya tuh lebih tinggi, lebih padat, ya, tapi melainkan di luar dari Jawa Bali, gitu. Artinya apa? Artinya yang tadinya misalnya teman-teman lihat performance dari produk teman-teman secara online gitu ya, hanya cuman Jawa Bali. Nah, teman-teman udah mulai bisa swift nih untuk lihat kota-kota lain di luar Jawa Bali. Ya, kenapa? Karena growth-nya atau pertumbuhannya itu considerable atau significant, teman-teman. Ya, orang-orang mungkin di Makassar udah bisa kita lihat juga performance produk kita di mana. Ya, di Medan dan di kota-kota lain. Ya, nah bukan hanya dari new user, ya, growth-nya itu juga dari jumlah transaksi. Oke, jumlah transaksi dan value, ya. Jadi bukan hanya user baru, bukan hanya orang yang nambah, tapi volume atau value-nya juga bertambah. Ini even kita jadikan 12-12 kemarin itu sebagai proxy, ya. Belum kita nanti lihat Harbolnas secara keseluruhan, bakal lebih gede lagi. Ya, kita jadikan 12-12 sebagai proxy di findings ini, even sudah considerable. Kita bisa lihat pertumbuhan di e-commerce di non-metro areas. Oke. Oke, sampai sini mungkin kita supaya teman-teman bisa interaktif ke polling, Mbak Vika. Sure, sambil nunggu ya, kita coba dulu nih. Kita ke poll number 1 first. Oke, Ya. wait. Sebentar. Ini kok udah ini sih. Oke, wait. Ya, sudah tampil ya Bapak dan Ibu semuanya. Kita coba nih untuk isi pollingnya. Nah, sambil isi polling, ini tuh banyak banget pertanyaan, pengen tahu breakdown-nya ya dari responden kita. Mungkin sedikit sharing bahwa nanti report ini akan kita share ke Bapak dan Ibu yang sudah register hari ini, dan nanti di report yang kita share mungkin bisa lebih detail in terms of breakdown-nya ya, Oscar ya. Yes. Ya, oke. Nah, I think that sambil nunggu nih ya untuk pollingnya, mungkin kita bisa ada pertanyaan beberapa ya. Mostly pertanyaan adalah sama ya. Can you share the SES and age composition of the respondents?
tadi sudah saya jawab ya bahwa pertanyaannya untuk semua yang relate dengan breakdown nanti akan kita share di reportingnya ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Vini Juliana nih, Oscar. So Yeah. can we assume the most highest awareness of audience to shop at e-commerce is during the hardballness? Ya, I would say awareness is not something yang mereka lebih ke Harbolnas, tapi awareness is something else kalau kita lihat secara usage, artinya kalau kita lihat secara transaksi. Kalau dibilang highest awareness dari konsumen terhadap e-commerce itu datangnya dari Harbolnas, again, it depends on campaign-nya mereka seperti apa. Karena ya walaupun ini sebenarnya findings atau mungkin survei dari yang lain gitu ya, maksudnya survei lain, tapi kita bisa lihat brand touch point atau source of awareness e-commerce itu kan kita bisa lihat either dari TV, either dari YouTube, or even any social media lainnya gitu ya. Nah, awareness ini itu bisa kita lihat dari campaign-campaign mereka. Nah, kontennya it's not always Harbolnas, right? Itu yang jadi driver dari awareness. Nah, tapi ketika mereka tahu ada Harbolnas itu yang meningkatkan number of transaction or even new e-commerce users di di e-commerce market gitu. Oke, oke, thank you Oscar. Oke, Oscar, ini ada pertanyaan, mungkin bisa dijawab juga ya. Kalau mau tanya, kalau produk-produk hobi bagaimana ya, seperti alat musik, apakah juga meningkat? Terima kasih, mungkin based on data yang kita punya ya, Oscar ya. Oke. Alat musik apakah juga meningkat? Ya, In a kita sense, tuh hobi gitu ya. ya. Ya, aku akan bilang meningkat karena kalau teman-teman lihat tadi secara data all kategori itu meningkat gitu ya. Tapi kalau kita tanyakan seberapa peningkatannya seberapa banyak itu mungkin kita bisa lihat di data lain atau studi lain gitu. Tapi learningnya adalah di sini yang growth yang considerable, growth yang signifikan di e-commerce itu adalah kategori yang esensial gitu. Nah, kalau hobi, I would say kalau hobi mungkin ada beberapa yang mungkin common, ada beberapa yang mungkin niche gitu ya, dan growth-nya itu tergantung dari jumlah dari orang yang punya hobi tersebut gitu. Oke, satu pertanyaan sebelum aku tutup untuk poll ini ya, Oscar ya. Oscar, untuk data ini apakah ada di alkohol kategori juga ya? Because it was mentioned about the alcohol beverage and also package groceries juga. Ya, ini menarik nih. Aku coba baca ya. Do you have any data on alcohol kategori? Oke, sorry. Basically ini ada di alkohol kategori ya. Kenapa? Karena ini tidak di-mention di previous slide. Hanya di non-alcohol beverage and package groceries. Ya, sorry. Do you have any data wasn't mentioned the previous slide only? Ya, again aku akan bilang karena alkohol kategori itu kan kalau dibandingkan dengan kategori-kategori lainnya secara incidence itu kan termasuk yang rendah, salah satu yang terendah kalau aku akan bilang gitu ya. Dia dibandingkan dengan kategori lain yang kita lihat, clothing, groceries gitu ya. So, kalau pengen lihat penetrasinya atau trennya nanti mungkin boleh kita follow up karena di sini untuk kategori alkohol agak spesifik gitu ya. Kita harus cek datanya lagi. Gitu. Jadi ad hoc research ya, Oscar ya, kalau kayak gitu ya. Nanti kita cek karena kita punya experience di alkohol kategori, alkohol produk. Nah, nanti coba kita bisa take it from there gitu. Kalau misalnya memang ada kebutuhan. So please contact us karena ini anonimus. Nggak ada namanya nih. Oke, kita akan tutup untuk poll ini udah hampir 90% ya yang join. Oke, I will share what is the result. Oke, so Oscar ini kayaknya sesuai dengan yang kita tadi bahas ya Oscar ya, karena hampir 54% mostly they're shopping online ya. Iya. Ya, di sini sebenarnya validate apa yang aku barusan mention ya, apa yang aku barusan share findings-nya. Karena online is growing, not only
like a small growth gitu ya, it's quite considerable gitu. Karena kalau kita gabung ini online only dan mostly online itu udah 62%. So 6 out of 10 teman-teman pasti shopping online gitu ya. Siap. Oke, aku akan stop sharing ya. Before Oscar start nih ada pertanyaan. Oke, halo Pak Handoyo, apa kabar Pak Handoyo? Hai Pak Handoyo. Oke. If we buy online on Alpha Gift and click Indomaret, is it considered as offline or online? If we buy online on Alpha Gifts and click Indomaret, is it considered? Ya. Of course it's online, Pak Handoyo, karena kita doing transaction through online walaupun sebenarnya barangnya nyampe offline, right? So it's online, Pak. Oke. I think that ini banyak banget pertanyaan, nanti kita akan bacakan di session kedua. Nanti kalau memang waktunya, karena keterbatasan di waktu juga, kalau nggak memungkinkan nanti kita akan jawab via email ya, based on our data. Oke, you can continue, Oscar. Oke. Wow, seru ya. Oke. Sorry. Okay, so let's move on to the trend number 2. Trend number 2 ini aku highlight satisfaction that leads to your loyalty is key to growth. Ya, jadi teman-teman nggak hanya jangan berhenti sampai produk aku available di e-commerce, produk aku available online, produk service aku digitalized. No, let's not stop right there. Let's look at the satisfaction of consumers. Let's look at the loyalty of the consumers, karena itu yang menjadi key to growth untuk produk or service kita. Ya, coba kita lihat apa sih, bener nggak sih nih apa sih artinya? Nah, yang menjadi dasar atau indikasi kenapa satisfaction atau loyalty itu penting adalah di sini teman-teman. Both e-groceries or e-commerce lainnya, kita bisa lihat yang mereka belanjakan, yang mereka spend, yang mereka purchase itu lebih tinggi dibandingkan mereka yang nggak satisfied terhadap produk atau servisnya. Artinya apa? Artinya kita harus nggak hanya membuat konsumen kita puas terhadap produk atau servis kita, tapi kita harus maintain satisfaction dari konsumen kita. Oke, nah satu-satunya cara untuk supaya kita maintain satisfaction dari konsumen kita, dari customer kita adalah memonitor kepuasan atau satisfaction dari konsumen kita. Nah, cara boleh cerita sedikit, kita punya pengalaman dari satu klien atau satu produk atau service yang jadi experience kita gitu ya. Kita punya capability di mana ketika misalnya ada satu konsumen dari klien kita itu memberikan ratings or memberikan komen yang negatif, itu akan ada alertnya. Akan ada alert ke klien kita, ke teman-teman, supaya teman-teman langsung it's like something yang something yang kita harus solve immediately kalau misalnya ada konsumen atau customer kita yang nggak satisfied gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat through survey Samsung juga kita punya capability itu. Jadi teman-teman ketika ada customer kita yang nggak puas, teman-teman langsung dapat notification-nya gitu ya. Karena the basic of marketing, we want people to buy our product, keep using our product because they're satisfied, and tell their friends, their family, their other people to use our product, right? So satisfaction is something yang kita harus maintain. Oke. Nah, namun kebetulan konsumen kita di e-commerce ini it's not loyal consumer atau it's not a loyal customer type. Karena kalau teman-teman lihat sini 42% itu yang mereka switch online stores-nya dalam 3 bulan terakhir, in the past 3 months. Gitu. Artinya apa? Artinya konsumen atau customer kita itu menggunakan online stores atau beli produk service di certain online stores itu nggak loyal. Dia akan move ke stores lain. Dia akan switch
ke stores lain, ke toko online lain. Ya, nah di sini kita coba lihat alasannya apa sih? Why do they keep switching? Why do they keep kenapa mereka pindah? Kenapa mereka switch gitu ya? Nah, di sini top reason ya kenapa mereka switch atau kenapa mereka pindah ya. Pertama better availability. Mereka perceive kalau di satu toko kena pindah ke toko lain karena ya produknya out of stock, produknya habis, produk yang mereka pengen beli itu nggak ada ya. Value for money, of course, it's a price war out there untuk produk dan service kita gitu ya, karena ini juga salah satu yang jadi alasan kenapa people are switching. Malah kadang-kadang mereka akan compare ya, mereka akan compare nih di toko ini harganya segini, di toko lain tuh harganya seberapa sih, and they are tend to choose the cheaper one yang mereka relate ke quality, which is balik lagi ke yang nomor 3, better product quality ya. Mereka pindah or mereka switch karena mereka pengen sesuatu atau produk service yang lebih baik ya, lebih lebih enak, lebih fresh for fresh product, lebih lebih secara kualitas bagus. Nah, itu juga masih berhubungan dengan yang keempat, better product selection gitu ya. Teman-teman beli fresh product or even misalnya buah gitu ya, di picture-nya manis atau di description-nya manis, tiba-tiba datang asam gitu kan, kesel nggak sih? So that's one of the main reason mereka switch ya. Nah, learningnya di sini apa buat teman-teman? Learningnya di sini adalah we need to keep our product or brand promise ya. Oke, we need to keep our product or brand promise. Kita bilang kita mention di product description kita manis, bagus, this color, this size, whatever, we need to deliver that. Kita harus deliver itu ya, karena konsumen itu nggak yang nggak terbelakang, mereka paham, mereka mengerti dan mereka tahu mana produk yang bagus atau service yang bagus, mana yang kurang gitu ya. Oke, so let's maintain our customer satisfaction, let's monitor our customer satisfaction. Oke, nah yang tadi aku bilang, satisfaction ini juga bukan sesuatu yang mereka experience in the first hand. Jadi bukan berarti aku nih pengen beli sesuatu, choosing certain store gitu ya, pilih satu toko untuk beli satu produk, coba dan nanti dapat yang jelek. Enggak, mereka refer ke sesuatu yang mereka dapat secara informasi. Ya, di sini yang jadi interesting, kita lihat produk review ya. Produk review itu sesuatu yang konsumen akan lihat. Di sini growth-nya 240% growth dari konsumen yang mencari tentang review-review produk ya. Nah, ada beberapa review produk sebenarnya teman-teman. Ini mungkin teman-teman juga udah tahu. Pertama dari customer itu sendiri gitu ya. Teman-teman bisa lihat mau itu dia ratings, mau itu dia comments ya, dari customer atau konsumen itu sendiri. Voice of customer basically. Nah, yang kedua teman-teman juga bisa lihat atau bisa relate di sini adalah blogger ya, influencer or artis-artis lain yang mereka biasa doing YouTube, doing social media content yang kontennya itu dia mereview produk ya. Orang sekarang banyak yang review even HP itu kan. Jadi teman-teman atau konsumen yang even dulu beli HP dia datang ke counternya terus nanya ke penjualnya, ini enggak, mereka buka YouTube lihat iPhone 11 produk review, langsung mereka bandingin gitu ya. So learningnya apa atau impact-nya apa buat teman-teman? Impact-nya selain kita monitor voice of customer dari produk or service yang kita jual, kita sell ke konsumen, kita juga bisa monitor dari sisi aku akan bilang semacam expert panel dari masing-masing produk kategori ya. Yang tadi aku bilang blogger, YouTuber dan artis-artis lainnya yang biasa mereka
bikin as a content. Oke, karena mereka akan lihat itu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti ada produk atau service yang di-review jelek, I can promise you it will be less perform compared to other products or service. Ya. Oke, let's get to the second poll. Mbak Vika. Oke, Oscar. Oke, let's go to the second poll ya. Oke. Sudah kelihatan? Sudah ya? Oke, silahkan diisi. Which of the following best describe your online shopping behavior? Kalau Oscar biasanya yang mana nih, Oscar? Biasanya satu e-commerce atau pilih-pilih yang paling murah, compare ya satu sama lain? Aku kayak, kalau Mbak Vika apa? Aku ibu-ibu, tipikal ibu-ibu, cari yang termurah dong. Cari yang promonya paling gede. Berarti yang ketiga ya? Yes. Ya, coba mungkin in the meantime aku lihat Q&A juga kali ya? Oke, yes. Kita coba ke pertanyaan dari Ayu Melisa. Halo Ayu, apa kabar? Oke, does the official Wah, ini store... menarik nih, ya. Ya, apakah kita harus belanja nggak sih? Harus ke official store atau enggak gitu ya? In terms of promo, what kind of promo, gimmick, discount, cheaper price, free delivery, cashback that attract them more? Mungkin kalau ini based on during the research yang kita lakukan ya, Oscar, gimana tuh? Ya, ini aku akan share experience aku di satu studi, satu project itu yang berhubungan dengan in-store merchandising. Jadi kita cover offline, ada GT, ada modern trade, minimarket, hypermarket, and also online. Nah, learningnya di sini untuk menjawab pertanyaannya Ayu, official store itu really matter, it does really matter. Karena apa? Balik lagi ke yang tadi, konsumen e-commerce itu yang dia cenderung less satisfied, right? Kenapa mereka less satisfied? Karena ya itu tadi produk quality-nya kurang, masalah availability, habis, out of stock. Nah, reason itu yang diminimalize ketika mereka itu belanja di official store, gitu. Which is mereka nggak lagi punya second thought on the quality karena official store, gitu ya. Dan dan official store itu kan yang benar-benar datang dari brandnya, gitu ya. Nah, dan di sini learningnya kemarin intinya dari official store itu selain dari produk atau quality dari produk atau service yang kita dapat atau konsumen dapat, information dari produknya yang bisa kita emphasize di sini. Gitu ya. Jadi teman-teman yang punya official store, ini sebenarnya ada di slide selanjutnya, tapi learningnya kita harus bisa memprovide as much as information yang konsumen akan butuhkan. Yang itu aku bilang, size, price, konten, misalnya jumlah atau isinya, gitu ya. Nah, in terms of promo mereka akan selalu suka diskon, ya. Dan specifically tergantung dari masing-masing produk kategori, ya. In a sense, kalau misalnya mungkin groceries or whatever yang mereka biasa konsum mungkin diskon, gitu ya. Tapi ada beberapa kategori misalnya mereka juga suka kalau misalnya dia free ongkir, gitu. Oke. Jadi basically tetap ya, diskon is number one ya, Oscar ya. Ya. Mas Fahmi ada pertanyaan tentang pay later, nanti kita after this we will go to later ini ya, tentang topik pay later gitu ya. Maybe we can go to pertanyaan dari Mbak Inke. Hai Oscar, Vika, thank you so much. Thank you Mbak Inke. Good insight and finding. Pertanyaannya nih, since the online buyers are not loyal customer and they will easily switch platform, do we know what is the price elasticity so that they will stay in the platform? And when we say about the quality, what quality that they are looking for? Is it include the service? Ya, aku jawab satu-satu nih ya. Do we know what price elasticity so that they'll stay in one platform? Itu kalau masalah harga, in a sense mereka akan, yang tadi aku bilang, habitnya mereka adalah mereka akan, yang tadi Mbak Vika juga, mereka akan compare.
gitu ya. Kalau misalnya berbicara dengan price elasticity, again, it's not something yang definite in all kategori, gitu ya. Tapi learningnya untuk harga atau price itu mereka akan relate juga ke quality perception-nya. Nah, ini itu aku saranin Mbak Inke, mungkin kalau untuk kategorinya doing study yang kita bisa tanyakan ke konsumen, PSM, Price Sensitivity Measurement. Gitu. Jadi kita bisa tahu titik bawah dari harga produk atau service kita, which is yang harga yang kalau misalnya kita put harga terbawahnya, itu mereka nggak akan ragu sama quality produk kita, ya. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita put harganya di bawah, mereka akan ragu. Price sensitivity measurement PSM. Teman-teman mungkin udah tahu ya. Oke. So and then when we say about quality, what quality that they are looking for? Yang tadi aku bilang, Mbak, it's a product promise, brand promise, ya. Jadi sesuatu yang udah kita taruh as a description, kita harus deliver. Ya, that's why di situ, that's why kita perlu satu quality checking, and dua itu tadi promise kita terhadap produk atau service kita itu seperti apa. Ya. Oke, and service-nya gimana tuh Oscar? Kayaknya service juga matters banget ya. Service, I would say in a sense, kayak misalnya aku akan ambil contoh, let's say kita promise akan sampai H+3 dari pemesanan, right? So it's our job as a product or service owner to deliver that gitu, ya. Mereka akan bete, mereka akan kesel, mereka akan less satisfied kalau misalnya, apalagi kalau misalnya produk-produknya yang mereka immediately pengen pakai gitu, ya. So that's the kind of service dimension yang kita perlu maintain satisfaction konsumennya. Aku mau share sedikit nih tentang service dari dari e-commerce nih. Salah satu e-commerce yang partisipannya ada di sini juga, gitu ya, dari salah satu warna. Aku pernah banget ada komplain yang menurut aku itu komplainnya itu sebenarnya simple, tapi kecepatan tim kontak centernya mereka untuk menangani masalah itu benar-benar ngebuat walaupun kita tadi milih-milih, tapi pertama kali yang aku tuju adalah si e-commerce tersebut gitu. Jadi benar-benar buat aku tuh service justru number one sebenarnya in terms of sebelum harga ya. Baru at least kita akan lihatnya di e-commerce tersebut dulu nih, baru setelah itu kita baru compare harga. Kalau di sana nggak ada murah, oke kita lihat. Tapi at least service itu kayak most matters banget kalau buat aku sendiri sekarang. Yes. Oke. Nah, aku mau jawab ini agak berat nih, tapi coba aku jawab ya. Pak Oscar, adakah enterprise level framework yang mengintegrasikan customer satisfaction management dengan bisnis proses di perusahaan? Ya, ini aku akan jawab ini it's a specific study, Mas. Dan kalau aku boleh share, we've done this kind of project in a sense untuk tahu apa yang menjadi brand atau produk blueprint kita itu being delivered nggak sih ke customer gitu ya. Which is kalau misalnya something yang kita offer ke konsumen, ya kita offer something ke konsumen itu tersampaikan, mereka akan satisfied gitu. That's why it's a whole different study. Ini nggak ada namanya ya. Ya, it's a whole different study, but we can provide you untuk getting there, untuk tahu framework antara business process sama customer satisfaction. Ya. Oke, satu pertanyaan lagi mungkin, Oscar. Oke, yang mana Mbak? Oke, bentar. Oke, ini dari Mbak Vidya nih. Does the habit of massive shopping during Harbolnas only will continue in the long term? Lalu gimana nih to attract customer interest not only during Harbolnas atau mega campaign so that the traffic on the other months remains stable? Aku akan relate ke kategori ya. Maksudnya in a sense of stable dalam hal sales gitu ya. Dalam hal sales itu akan balik lagi tergantung dengan kategori gitu ya. Tapi untuk menjawab pertanyaan Mbak Vidya, habit of massive shopping during Harbolnas only will continue in the long term. I can surely say it still and will be continue gitu ya. Why? Karena again, konsumen is
konsumen is a basic nature-nya dari konsumen, mereka pengen purchase or beli or own product or service, ya, itu as cheap as possible, while at the same time as higher quality as possible, as high quality as possible. Ya, so that's what being offered in the Harbonas, Mbak Vidya. Gitu. So that's why it's gonna be happening in the long term. Ya, tapi balik lagi, again, it's about campaign. Do Oke. people know your store? Do people know your product or service doing something in Harbonas? It's a different story, gitu ya. Tapi in a sense of trend, it will still happen in the long term Harbonas. Ya, how to attract consumer interest not only during Harbonas. Again, kalau aku akan bilang balik lagi ke satisfaction-nya customer, gitu ya. As long as our product is being delivered well in the sense of product or brand promise, I think bukan sesuatu yang bikin salesnya naik, tapi it will avoid churn, ya. Jadi kalau menurut aku, kalau di luar dari Harbonas or even festive events, fokus kita itu sebenarnya bukan buat increase tapi maintain. Ya kalau misalnya bisa increase, good. Tapi the big challenge kalau menurut aku di luar dari event yang festive or Harbonas is how to maintain our product performance or sales, gitu ya. Nah, caranya adalah to keep our customer satisfied, which is tadi deliver our product or brand promise accordingly, gitu. Oke. Oke, I Ya. think untuk sesi ini udah dulu ya untuk pertanyaannya. Tadi hasil pollnya gimana, Mbak Vika? Nah, ini aku akan close dulu. Oke, sudah kelihatan untuk poll number 2 sama ya Oscar ya, tetap I frequently switch across e-commerce sites. Tetap ya, pasti carinya adalah yang seperti Oscar bilang tadi ya. Ini validate. Cheaper, in terms of quality the best gitu ya. Ini validate yang aku bilang barusan sih ya. Jadi kalau aku bilang majority akan frequently switch gitu kan. Even itu compare, or even itu yang tadinya misalnya nggak satisfied move ke better stores gitu ya. Walaupun sebenarnya ada beberapa yang ya tadi ini ngejelasin 42% nggak satisfied. Ini 42% juga nih yang frequently use. So rest assured gitu ya. Gitu. Oke, interesting. Right. Let's go to the next topic ya. Oke. So let's get to trend number 3. Kita bisa lihat how is the growth on e-wallet and pay later, buy now pay later. Nah, di sini kita bisa lihat di sebelah kiri ya teman-teman. Kalau teman-teman fokus ke sebelah kiri sini, 45% growth in e-wallet during pandemic. Ya, bahkan ada beberapa orang yang reluctant using cash. Ya, aku even sendiri kalau misalnya bisa pakai e-wallet, nggak mau pegang cash. Ya, dan kalau misalnya kita bisa lihat sebelah kanan data yang kita punya teman-teman, konsumen sekarang udah pakai e-wallet mostly gitu ya, walaupun sebenarnya second highest-nya itu bank account ya. Oke. Jadi e-wallet something yang mengalami perkembangan juga di konsumen gitu ya. Mereka tend to buy products using e-wallet ya. So impact-nya ke teman-teman apa? Impact-nya satu, untuk teman-teman yang belum provide transaksinya via e-wallet ya, this is a wake up call. Buat yang mungkin lebih optimistik lagi gitu ya, let's say trying to create or invent something, I would say teman-teman bisa create another e-wallet as a alternative. It's a food for thought. Ya, oke. But anyway, tadi untuk e-wallet. Nah, sekarang untuk yang buy now pay later, ini gimana sih? Bagaimana konsumen merespon features ini gitu ya? Nah, di sini kita bisa lihat it is growing, teman-teman. Ya, karena di sini kita lihat 10% of e-commerce users paid using buy now pay later. 10% kecil apa gede? I would say it's not that high, but coba teman-teman tanya lagi ke dari teman-teman 2-3 tahun ke belakang. 2-3 tahun ke belakang ada nggak sih buy now pay later ini? Ya. So,
buy now pay later ini something yang emerging gitu ya. That's why kita bilang di sini tremendously increasing ya. Dan during pandemic also kalau kita link ke pandemi COVID-19, which is impacting ke certain level of impact on consumers economy and everything gitu ya. Nah ini yang jadi link ke pertumbuhan features buy now pay later ini ya. Dan kalau misalnya teman-teman lihat double growth ya, user yang menggunakan buy now pay later since pandemic. Dan kalau teman-teman lihat yang sebelah kanan, 15 times more people are searching buy now pay later in Google. Ini artinya apa? Artinya it's showing their interest. It's showing it menunjukkan interest mereka terhadap buy now pay later ini, right? Dan aku akan bilang, aku relate kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan apapun segala macam yang nggak teman-teman tahu, teman-teman akan ke Google kan ya. So in a sense it shows your interest, it shows your curiosity. Nah, 15 times growth people searching buy now pay later shows 15 times more interest among consumers dalam hal buy now pay later ini. Itu ya. Oke. Mbak Vika? Oke, ini pertanyaan sebenarnya sambil nih ya untuk sesi tanya jawab ya. Tapi basically kita pengen tahu nih karena ini dilakukan dengan menggunakan platform kami. Are you interested to know more about the platform ya? Oke, nah ini karena kita udah berbicara tentang pay later, nih aku mau bacain pertanyaan dari Mas Fahmi. Halo Mas Fahmi. Ya, Oscar, gimana sih penerimaan masyarakat tentang pay later di e-commerce ya, number one. Kemudian bagaimana nih tren kebutuhan konsumen akan layanan quick commerce dan bahan pokok di e-commerce? Apakah kita sudah mengcover itu atau belum? Oke, kalau untuk poin pertama, I think udah tadi disebutin ya, penerimaan masyarakat tentang pay later it's growing. Bisa dilihat double growth in consumers using pay later di e-commerce. Lalu poin yang kedua, bagaimana tren kebutuhan konsumen akan layanan quick commerce dan bahan pokok di e-commerce. I would say, aku akan bilang kebutuhan konsumen akan quick commerce dan bahan. Ini ada nanti di slide setelahnya. Ya. Satu dulu berarti ya. Yes. Pak Handoyo di email Uniform sudah pakai survei sesum. Thank you Pak Handoyo. Oke, mungkin kita bisa ke pertanyaan lainnya ya. Oke, jika merchant melakukan kesalahan nih kepada customer, apakah ada impact ke brand e-commerce-nya? Bagaimana tanggapan Mas Oscar nih dari Mas Aldrich ya, Mas Christian? Sorry, yang aku lagi baca yang mana ya, Mbak Vika? Ini, jika merchant melakukan kesalahan, let's say nih sellernya nih Oscar nih yang bikin kesalahan, let's say ya, mereka yang either salah kirim barang atau nipu itu, apakah akan ada impact ke brand e-commerce-nya? Terus apa nih yang harusnya dilakukan oleh si e-commerce-nya? Tanggapan Oscar gimana nih? Oke, aku akan saranin ke teman-teman yang punya brand, yang punya produk, relate lagi ke campaign kita. How big is our campaign? How much we are talking ke konsumen, gitu ya. In a sense, ketika kita komunikasikan produk atau service kita positif, right? Tapi dia terimanya yang negatif, so konsumen akan quickly mikir it's not something yang salah brandnya, bukan salah produknya, tapi salah orang yang jualnya, ya. So impact-nya terhadap brand, aku akan bilang tergantung dari apa yang kita komunikasikan. Karena again, teman-teman, we want to be close to our consumers, right? We want to be attached to our customers. Artinya apa? Kalau misalnya konsumen aja nggak tahu produk kita atau brand kita seperti apa dan dapatnya jelek, ya berarti PR-nya di kita. Kalau didapat jelek, ini emang brandnya jelek nih. Salahnya di mana? Salahnya di sellernya? No, salahnya di kita. Salahnya di brand kita, di produk kita. Why? Kenapa kita nggak komunikasikan sekuat mungkin yang menjadi quality dari produk kita? Oke.
Oke, pertanyaan satu lagi nih. Ini bukan pertanyaan sih, ini Mas Karisma saying something yang menurut aku juga relate ya. Pay later growth also driven by the marketing budget allocated there, I guess. I notice many offer more interesting promo with the payment method. Jadi kayak misalkan nih kita pakai pay later, karena dengan pay later kita jadi dapat promo cashback atau promo diskon, itu matters banget ya Oscar ya sebenarnya. Ya, ya, exactly, exactly. Jadi kadang kita ngitung dulu nih, oh oke, kalau kita bayar ada percentage bunganya atau enggak, berapa, kemudian dikurangin dengan cashback-nya masih Ya, lebih untung atau enggak. Jiwa yes, ibu-ibunya nih langsung keluar nih kalau ya, kayak gini. ya. Tapi aku akan balik lagi mention uh, uh, yang jadi dasar feature-nya itu sendiri. Again, it relates to the berhubungan dengan capability atau capacity dari konsumennya sendiri gitu ya. So, let's say oke lah, aku bayar 10% more, 15% more, or berapapun itu yang lebih, tapi itu bisa accommodate apa yang aku pengen punya sekarang, apa yang aku pengen beli sekarang. I see, yes, that's correct. Oke, mungkin Oscar kita bisa langsung lanjut ya. Ya, Dan oke. itu share for this ya. Oke, lanjut ya. Let's get to the next trend. Omnichannel shopping experience. So, yang tadi aku bilang growth di e-commerce, growth in digital itu very apa namanya? Kita bisa lihat sangat kontras, sangat kelihatan gitu ya growth-nya dari e-commerce di sini. Tapi untuk teman-teman yang punya produk or brand, let's not make it like full online. Jangan teman-teman, aku akan kasih saran jangan teman-teman only fokus ke online ya. Tapi teman-teman juga harus harus maintain, harus pelihara juga apa yang kita punya secara offline gitu ya. That's why di sini trend 4-nya adalah omni-channel or multi-channel shopping experience. Ya, why? Karena 73% itu konsumen akan do shopping not only online but both offline and online. Ya, gitu. Jadi ini yang makanya kenapa kita bilang seamless. Jadi bukan sesuatu yang teman-teman oke online, jualan online, force our product online, force our sales online. Let's not stop right there. Karena dimensinya itu bukan hanya dimensi dari produk performance kita itu ke konsumen bukan hanya dari online, tapi kita harus juga maintain apa yang kita punya secara offline, ya. Or kalau misalnya kita punya only online sekarang, even aku akan bilang the next step for our product growth or sales gitu ya, we need to have our availability also in offline. Ya karena mereka akan belanja nggak cuma online, mereka akan belanja both offline and online. Ya, that's why kalau teman-teman lihat sebelah kanan, closeness dari produk kita dengan konsumen itu juga matters. Artinya, maksud aku closeness ini adalah ketika mereka, simple lapar di tengah malam, or mereka pengen sesuatu yang, urgent or even have it immediately. Mereka pengen beli produk yang mereka butuhkan itu yang dekat dari mereka. Itu ya, that's why kita provide datanya like 2 times konsumen itu search for something yang near me, yang dekat dengan rumah mereka. Ya, aku akan challenge teman-teman. When is the last time teman-teman, let's say beli, makanan online gitu ya, GrabFood, GoFood, whatever, teman-teman buka yang near me, ya. When was the last time? Gitu. Oke, so availability produk service kita secara offline itu juga penting di sini, right? So impact-nya apa ke teman-teman? Teman-teman, you need to have strategy that, strategi dari availability atau produk service kita both online and offline. It's a seamless experience dari konsumen, right? So ini juga alasan kenapa kita harus maintain both online and offline karena 91% like almost everyone itu expect retailers ya stores itu nggak cuman jualan secara offline tapi juga jualan secara online. Artinya apa? Tadi omnichannel or multi-channel strategi dari produk kita, dari service kita, dari brand kita, right? Dan yang tadi aku sempat cover juga pertanyaan dari Ayu,
ketika kita jualan secara online, ketika kita sell our product or service secara offline dan online, itu kita pengen supaya konsumen kita itu punya semua informasi sebanyak-banyaknya, selengkap-lengkapnya terkait dengan produk atau service kita, right? In a sense, kalau misalnya kita jual produk buah, fresh product segala macam, kita harus provide foto, description, again ya, itu yang jadi teman-teman bisa ngeling ya, kita harus provide description yang nggak hanya kita cuman provide description, tapi kita harus deliver that description, deliver our product promise gitu ya. Dan di sini tren yang cukup menarik juga, 55% people also search for scan harga ya. Again, learning ini lebih ke they want to have all the information that they need dari produk atau service yang mereka pengen beli. Oke, so omni-channel strategy, that's the keyword untuk teman-teman ya. Oke, nah terus trend number 5 ini juga yang tadi quick e-commerce, pertanyaan tadi ya Mbak Vika. Looking at future of e-commerce, it tends to be quick, instant, and even live, right? So kenapa sih? Kenapa sih? Karena di sini trennya tuh live e-commerce itu something yang punya impact gitu ya. Live commerce atau live live sales gitu ya di e-commerce itu something yang konsumen juga secara produk itu mereka accept gitu. Artinya mereka juga tend to looking for something yang dijual yang secara live gitu ya. Jadi impact-nya apa? Impact-nya di sini kita bisa lihat 40% uplift dalam sales conversion. Jadi ketika kita ngadain suatu live or streaming sales gitu ya, itu punya impact teman-teman ya. Jadi it's another tips for you guys, it's another tips untuk teman-teman ketika kita pengen selling our product or service in online, maybe we can create something yang secara unik, konsumen akan accept ya. Salah satunya di sini nih, live commerce or quick commerce ya. Oke. Nah, nggak hanya itu, tapi mereka juga atau konsumen juga pengen sesuatu yang quick or even almost instant ya. Di sini teman-teman bisa lihat di sebelah kiri, like triple or 3 kali growth-nya, itu konsumen pengen produknya mereka di deliver on the same day ya. Terus 700%nya juga mereka showing interest in instant delivery gitu ya. Mereka pengen produknya juga bukan pakai logistik lagi, mereka pengen Grab Express or whatever. Nah, learningnya buat teman-teman ya, kita pengen integrasikan produk or service kita or brand kita itu something yang kita jual secara online di e-commerce yang bisa provide instant delivery. Oke, ya. Again, ini juga link ke kategori produk yang sekarang juga sudah meningkat gitu ya, fresh product ya. Jadi mereka pengen something yang quick, instant, same day, or mereka nggak pengen nunggu lama-lama gitu ya. Dan ini juga terkait dengan satisfaction-nya customer kita, right? Okay, so I think that's it for the sharing. Mbak Vika. Thank you Oscar. What a great insight ya. Aku akan bacain beberapa pertanyaan, tapi sebelum itu kayak banyak banget nih yang tanya tentang ada nggak sih tren di bidang tertentu gitu ya. Just quick introduction bahwa webinar kita ini ada setiap bulan. Jadi setiap bulan kita akan launching any data. Kayak bulan lalu kita fokus ke traveling. Jadi ada pertanyaan Mbak Riani, kalau apakah data untuk industri travel atau produk travel ada? Itu yang kita launch bulan lalu. Nanti boleh silakan menghubungi saya, ada emailnya di sini sore ini vika@neurosensum.com. Jadi nanti silakan
ada kebutuhan apa untuk data yang sudah pernah kita launch, nanti bisa kita share. Atau kalau ada kebutuhan tadi juga ada nih, ada nggak relate data terhadap social commerce gitu ya, please let us know data apa saja nih yang bisa kita share. Jadi kalau semakin banyak yang request, biasanya kita akan buatkan survei-nya. Kenapa? Karena sekarang bikin survei itu mudah banget, Oscar. Kita bisa punya platform yang bisa kita launch kapanpun surveinya gitu ya, bisa menggunakan platform kami. Jadi feel free nanti juga to contact us kalau ada kebutuhan untuk platformnya gitu ya. But before that, let's go to some question ya. Kita masih punya, sebenarnya udah access dari waktunya, tapi Oscar ya, masih kalau kita dua pertanyaan kali ya. Kira-kira 2 pertanyaan dari lagi. Mbak Vika yang pilih. Oke, bentar kita cari dulu. Ini pertanyaannya yang relate ya. Ini masih dengan relate dengan pay later ya. Do we know what is the range of spending when they use pay later? Kita ada datanya nggak ya, Oscar, untuk range dari pay later-nya? Range dari pay later-nya, I think we need to get back untuk range dari, maksudnya amount kan dari pay later-nya gitu ya. Ini kita harus lihat lagi data kita gitu ya, karena it's spesifik banget untuk dijadikan learning trend gitu. Oke, jadi saat ini masih belum bisa kita announce ya untuk datanya ya. Yes, betul Mbak. Oke, mungkin ini pertanyaan dari Mbak Rizkia, cukup bagus banget nih pertanyaannya. I would like to ask related to the recent customer switch from the Grab. Does it mean that cheaper price is still more important over the quality and selection? Let's say we provide most quality, thus the price is more expensive than others. What will be the takeaways? Thank you. Sorry, siapa tadi yang nanya? Rizkia Nuranis, dari Mbak Rizkia Nuranis. Oh, customer switch from the Grab, does it mean the cheaper price still more important over the quality and selection? Let's say we provide most quality, thus the price is more expensive than others. Ya, jadi basically harga murah tuh selalu yang dicari atau enggak sih gitu loh? Yes, aku akan jawab dengan ini. Ini akan reflect lagi ke kategorinya. Dan tadi yang aku akan mention lagi, it also reflect ke price elasticity or price price sensitivity measurement yang biasa kita buat di studi-studi kita gitu ya, which is ada level atau tingkat harga tertentu yang untuk masing-masing kategori ya, untuk kategori tertentu juga yang konsumen akan meragukan kualitasnya ketika misalnya dia di bawah harga tertentu tersebut gitu ya. Nah, poinnya adalah kita harus tahu tuh harga titik bawahnya itu gitu Mbak, dan kita biasa lakukan itu studinya dengan price sensitivity measurement. Itu kita harus tahu tuh batas bawahnya. Of course kita tahu optimalnya, tapi kita pengen tahu batas bawahnya. In a sense apa? In a sense, walaupun misalnya ada diskon or promotion related ke produk kita or service kita, kalau dia di titik terbawahnya itu mereka akan ragu gitu ya. So price versus quality, aku akan bilang it's not something yang kita compete. It's something yang kita harus combine. In a sense kita pengen offer price yang sesuai sama quality kita dan kita deliver quality yang kita promise ke konsumen. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan yang agak relate nih, Oscar nih ya. Next-nya adalah TikTok Shop. Ini masuk nggak sih yang data kita ini, termasuk sekarang tuh banyak banget influencer yang promote barangnya di TikTok terus langsung bisa beli juga di TikTok. Ini termasuk yang datanya di situ juga nggak, Oscar? Dan gimana nih? Oh ya, Desya Pramadanti ya. Kalau TikTok Shop ini sebenarnya kayak semacam footnote ya. TikTok Shop itu it's not something yang kita masukkan sebagai e-commerce di sini, gitu. Tapi nanti interestingly mungkin kita bisa lihat trennya di tahun ini. Oke. Jadi balik lagi tadi kalau ada teman-teman semuanya yang pengen tahu nih data atau tren apa sih yang mau digali gitu ya, please feel free reach me to my email. Aku sudah put email aku di kolom chat, ada vika@neuroscience.com. Pengen dibantuin buat data apa nih, buat report apa nih, karena kita setiap bulan pasti kita akan create a webinar like this dan juga data yang bisa kita launch juga.
gitu. I think karena waktunya juga sudah habis, kita ada keterbatasan waktu. Thank you semuanya, thank you Oscar. It was a great insight ya untuk kita semua, untuk teman-teman dari brand, dari insight. Karena hari ini kayaknya yang paling banyak tuh dari brand, insight, dari industri e-commerce, ada media juga ya. Oke, thank you semuanya sudah join sampai kita lebih 1,5 jam kayaknya ya. Oke, sampai ketemu di webinar dan mohon maaf kalau ada kesalahan ya dari aku dan Oscar. Thank you semuanya. Let me just say this, Mbak Vika, thank you buat teman-teman. Mohon maaf juga kalau misalnya ada yang salah kata gitu ya, dan mohon maaf nggak semua pertanyaannya bisa kita jawab gitu ya. I'm flattered to get big response. So I think let's see you in our webinar, next webinar ya Mbak Vika ya. Yes, correct. Yes. Oke, thank you semuanya. Untuk pertanyaannya nanti kita bisa continue via email ya, atau via offline, please reach me to my email. Oke, Contact us, please. Thank you. Bye everyone.